Selamat sore Bu Tari. Iya, selamat sore Bu Ayu. Gimana nih kabarnya Bu Tari? Kabar saya baik Bu Ayu, tapi saya sedikit ada masalah nih Bu Ayu. Wah, saya juga lihat ini Bu Tari tampaknya murung sekali hari ini. Sepertinya banyak sekali kerjaan ya Bu ya? Iya Bu Ayu, saya lagi banyak pikiran. Kalau boleh saya bantu nih Bu, siapa tahu saya bisa bantu. Ibu mau cerita mungkin sama saya? Ibu ada waktu enggak hari ini? Saya butuh teman cerita nih Bu Ayu. Boleh, kebetulan saya hari ini ada jeda ngajar nih Bu, ada kosong. Siapa tahu Ibu mau cerita, boleh kok Bu. Berarti hari ini saya mau diskusi sama Bu Ayu. Boleh Bu Ayu? Boleh. Nah, sebelum kita diskusi nih Bu ya, kira-kira apa tujuan dari diskusi kita hari ini Bu, atau pertemuan kita hari ini? Dari diskusi hari ini saya harapkan saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya dan bisa memecahkan permasalahan saya Bu Ayu. Oh begitu ya. Nah sekarang saya mau tanya nih sama Ibu, sebenarnya apa sih masalahnya Ibu Tari? Saya lihat dari tadi murung sekali, pucat sekali mukanya. Emangnya ada apa Bu? Begini Bu Ayu, akhir-akhir ini murid yang saya ajarkan di kelas itu kurang antusias mengikuti pembelajaran yang saya ajarkan Bu Ayu. Terus dalam pemberian tugas juga dari jumlah siswa yang ada hanya 50% yang mengumpulkan tugas Bu Ayu. Pokoknya dalam pembelajaran apa yang saya berikan di kelas itu murid itu tidak ada mood untuk mengikuti pembelajaran saya. Bahkan pas saya memberikan pembelajaran banyak yang menguap, mengantuk Bu Ayu. Itu dah yang membuat saya pusing Bu Ayu memikirkan murid-murid saya Bu Ayu. Oh begitu ya Bu. Ya sudah, sekarang saya tanya nih sama Bu Tari. Biasanya pembelajaran yang selama ini Bu Tari lakukan itu seperti apa sih kalau boleh saya tahu nih Bu? Ya, pembelajaran yang saya berikan itu seperti biasa Bu Ayu. Saya memberikan pembelajaran menggunakan media dalam bentuk PPT Bu Ayu. Terus saya memberikan ceramah di depan kelas Bu Ayu. Dan memberikan tugas dalam bentuk pertanyaan Bu Ayu. Tetapi murid itu tetap saja tidak mau antusias untuk mengikuti pembelajaran Bu Ayu. Kenapa ya Bu Ayu ya? Oh begitu ya. Nah tadi kan Ibu bilang Ibu gunakan media pembelajaran PPT. Kira-kira ada lagi yang Ibu gunakan selain PowerPoint Bu selama ini di kelas? Tidak ada Bu Ayu, hanya itu saja yang saya gunakan Bu Ayu, media dalam bentuk PPT dan ceramah saja Bu Ayu. Oh begitu ya. Nah kalau begitu tadi Ibu bilang kalau misalnya metode ceramah yang selama ini Ibu gunakan itu ada tidak umpan balik dari anak-anak yang selama ini Ibu lakukan di kelas? Mungkin Ibu bertanya sama anak-anak, itu ada tidak? Tidak ada Bu Ayu, hanya tetap ceramah dan ceramah saja. Hanya saya saja yang memberikan ceramah, tidak ada umpan balik untuk siswanya Bu Ayu. Oh begitu ya. Ya. Nah sekarang saya tanya nih sama Bu Tari, kira-kira ada tidak media pembelajaran yang lainnya yang bisa Ibu gunakan selain PowerPoint yang tadi Ibu sampaikan? Ada tidak lagi media yang lainnya yang mungkin bisa membangkitkan semangat anak-anak Bu? Kalau saya pikir sepertinya ada Bu Ayu. Kayak sekarang kan ada namanya YouTube ya Bu Ayu ya. Terus ada namanya Google. Di Google kita bisa nyari karya-karya ilmiah ya Bu Ayu ya. Terus juga nah yang ngetrend sekarang itu kan ada namanya TikTok ya, apa Reel TikTok apa ya namanya? TikTok, oh iya TikTok ya Bu Ayu ya, iya. TikTok. Terus ada Reel yang di IG itu juga ya Bu Ayu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya gunakan Bu Ayu ya. Wah bagus sekali itu idenya Ibu, dicoba saja nanti Bu, siapa tahu anak-anak bisa semangat lagi dan pembelajarannya Bu Tari. Nah tadi saya tanya sekarang sama Bu Tari, kira-kira apa lagi yang bisa membangkitkan semangat anak-anak selain media pembelajaran yang Ibu gunakan? Nah selama ini kan saya hanya memberikan dalam bentuk ceramah. Mungkin kalau saya rubah dengan menggunakan maksudnya memberikan umpan balik kepada siswa atau memberikan pembelajaran dalam bentuk game, itu mungkin bisa ya Bu Ayu ya, agar murid itu bisa menarik minatnya mereka untuk
lebih mood untuk belajar ya Bu Ayu ya. Iya. Mungkin itu bisa Bu Saya Ayu setuju ya. itu Bu, ide yang sangat bagus sekali. Semoga nanti bisa diterapkan Bu ya. Itu ide yang sangat bagus sekali. Nah, sekarang berkaitan dengan tugas permasalahan Bu yang kedua itu. Tadi kan permasalahan pertama sudah Ibu sendiri yang menemukan solusinya ya. Sekarang permasalahan yang kedua berkaitan dengan tugas. Kan Bu bilang tadi hanya 50% saja yang mengumpulkan tugas. Kebanyakan tidak terlalu greget atau semangat mengumpulkan tugas. Kalau boleh tahu Bu, selama ini tugas yang biasanya Ibu berikan itu seperti apa? Nah, tugas yang saya berikan itu hanya dalam bentuk pertanyaan Bu Ayu. Dan pertanyaan itu saya ambil hanya di LKS Bu Ayu. Kan murid itu punya LKS Bu Ayu. Dan sumber pembelajarannya itu hanya mereka ambil di buku teks yang ada di perpustakaan Bu Ayu. Hanya itu aja sih Bu Ayu yang saya gunakan dalam memberikan tugas Bu Ayu. Oh begitu ya. Jadi Ibu menggunakan LKS dan juga buku teks. Iya, yang ada di perpustakaan. Dua itu saja. Iya Bu Ayu. Apa tidak ada lagi yang Ibu gunakan selain dua sumber itu? Nah, mungkin seperti yang saya katakan tadi, mungkin kalau saya gunakan sumber lain seperti yang tren-tren sekarang, mungkin itu bisa membuat minat dan bakat siswa mungkin lebih antusias mungkin Bu Ayu ya untuk mengerjakan tugas Bu Ayu. Bisa jadi tuh Bu, coba aja nanti. Nah, kira-kira setelah yang tadi Ibu sampaikan itu, usaha-usaha yang sudah Ibu sampaikan itu, nanti kedepannya rencananya Ibu Tari ini apa nih? Nah, saya sudah mengemukakan tadi. Nah, saya dapatkan berarti nanti untuk rencana saya ke depan. Nah, yang pertama, berarti saya harus mengubah media pembelajaran saya. Saya dulu hanya menggunakan PPT saja dan ceramah. Berarti saya harus rubah media yang saya gunakan. Yang dulu dari PPT menjadi berbagai ragam. Misalnya bisa saya ambil dari YouTube, dari TikTok, terus Reel, dan juga dalam bentuk penugasan. Nah, dalam bentuk penugasan mungkin nanti saya akan gunakan sesuai dengan minat dan bakat siswa. Wah, rencana yang sangat bagus sekali itu Bu, ide yang sangat bagus sekali. Semoga nanti bisa diterapkan lagi Bu ya ke depannya nanti. Nah, kira-kira dalam melaksanakan rencana itu kan butuh komitmen Bu ya. Nah, apa komitmen Ibu dalam melaksanakan rencana aksinya nanti? Komitmen saya harus merubah media yang saya gunakan, cara saya mengajar, dan tugas-tugas yang saya berikan harus saya ambil dari berbagai sumber dan tidak hanya menonton itu saja. Itu komitmen yang harus saya ingin lakukan Bu Ayu. Wah, bagus sekali tuh Bu. Saya juga sependapat dengan Ibu. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu Tari nih dalam menjalankan komitmen Ibu nanti ke depannya? Ya. Tentunya nanti saya akan minta bantuan teman sejawat saya ya Bu Ayu. Kan kebetulan saya guru mata pelajaran IPS. Nanti saya akan minta bantuan kepada teman saya Bu Linda nanti. Dan tentunya juga sama Bu Ayu nanti. Pokoknya saya minta bantuan sama Bu Ayu agar saya dibantu nanti. Apalagi dengan permasalahan-permasalahan saya yang ada di kelas Bu Ayu. Nanti mohon bantuannya Bu Ayu. Ya, saya sangat senang sekali bisa bantu Ibu Tari nih agar nanti bisa ke depannya bisa merancang pembelajarannya lebih menarik lagi Bu. Ya, saya siap membantu Ibu kapanpun Ibu perlukan, saya pasti siap membantu Ibu. Terima kasih Bu Ayu. Ya. Nah, sekarang kan sudah selesai nih ya permasalahannya. Saya juga lihat Ibu Tari sudah ceria sekali. Ya, Bu Ayu. Tampak tidak murung lagi dari tadi. Berarti sudah teratasi ya. Dan Bu Tari juga yang menemukan sendiri loh solusinya, bukan saya, tapi Bu Tari sendiri yang kemudian menemukan sendiri solusinya dari permasalahan Bu Tari. Ada lagi yang ingin Bu Tari sampaikan? Nah, segitu aja Bu Ayu. Nah, sekarang saya sudah lega rasanya Bu Ayu. Dari kemarin saya bingung, pusing memikirkan anak didik saya kenapa ya seperti ini. Ternyata dari saya sendiri yang salah menggunakan media. Maksudnya hanya menonton itu saja yang saya gunakan. Nah, kalau dilihat kan murid-murid kita sekarang sudah canggih-canggih ya Bu Ayu ya, sudah tahu media. Seharusnya saya lebih belajar lagi dari mereka biar bisa
menyesuaikan sesuai minat dan bakat mereka. Terima Iya. kasih pokoknya Bu Iya, Ayu sama-sama, Bu atas Tari. waktunya. Sama-sama. Saya sudah diberi kesempatan untuk sharing Iya, sama Bu sama-sama. Ayu. Tenang aja Bu Tari, Iya. kapanpun nanti Bu Tari perlukan saya pasti siap membantu. Iya. Tidak ada yang salah dalam proses mengajar dan juga pembelajaran, semua pasti ada hal-hal yang memang perlu untuk diperbaiki. Iya, Ya, terima kasih Bu baik. Ayu ya. Semoga kita bisa menjadi guru yang bisa dirindukan oleh Pastinya. siswa dan murid-murid kita ya Bu Ayu. Pastinya. Ya. Tetap semangat ya Bu ya. Terima kasih Bu Oke. Ayu. Ya sudah, kalau gitu saya permisi dulu karena sebentar lagi saya akan mengajar. Saya mempersiapkan dulu hal-hal yang memang perlu saya persiapkan. Ya Bu ya, Terima tetap kasih Bu semangat. Ayu. Ya, Ya. tetap semangat. Oke.